Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika yang materinya dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Di video kali ini khusus membahas untuk soal nomor 1 sampai 10. Soal nomor 1. Hasil operasi negatif 210 dikalikan negatif 15 ditambah negatif 145 adalah A 3005, B 27300, C 3295, D 33600. Caranya, perhatikan soal ini. Di dalam soal ini ternyata ada dua operasi bilangan, yaitu perkalian dan penjumlahan. Maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian, yaitu negatif 210 kali negatif 15 baru dijumlahkan dengan negatif 145. Perhatikan kembali, sebelum dikalikan ternyata di sana bilangannya ada tanda negatifnya. Tentunya kalian masih ingat bahwa negatif kali negatif itu hasilnya positif. Maka negatif 210 kali negatif 15 hasilnya 3150. Lalu ditambah dengan negatif 145. Nah, ini juga jangan langsung dijumlahkan, amati dulu. Nah, yang 3150 itu tandanya positif tapi tidak ditulis. Nah, yang 145 itu tandanya negatif. Ternyata bilangan yang lebih banyak yang bertanda positif, maka hasilnya nanti akan bertanda positif. Positif berapa? Bilangan yang banyak dikurangi yang lebih sedikit, yaitu 3150 dikurangi 145. Hasilnya 3005. Jadi hasil dari negatif 210 kali negatif 15 ditambah negatif 145 adalah 3005. Maka jawabannya adalah A, 3005. Soal nomor 2. Sebotol minuman dimasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Ketika dikeluarkan dari kulkas, suhu minuman tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Suhu minuman setelah 12 menit adalah A. 16 derajat Celcius, B. 12 derajat Celcius, C. 2 derajat Celcius, D. 0 derajat Celcius. Caranya untuk mencari suhu minuman setelah 12 menit adalah negatif 6 ditambah 2 kali 12 dibagi 3. Yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka negatif 6 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 ada di dalam kurung, maka itu dikerjakan terlebih dahulu, yaitu negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Jadi suhu minuman adalah 2 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah C, 2 derajat Celcius. Soal nomor 3. Pak Harun beternak ayam petelur. Pak Harun mempunyai 428 butir telur sisa kemarin. Hari ini ayam-ayamnya bertelur sebanyak 1865 butir dan telah dijual sebanyak 956 butir. Pak Harun masih mempunyai telur sebanyak A. 1737 butir, B. 1437 butir, C. 1347 butir, D. 1337 butir. Caranya untuk mencari sisa telur yang masih dimiliki oleh Pak Harun adalah
428 ditambah 1865 lalu dikurangi, yang dijual tadi kan 956 dikurangi 956, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu sama dengan 2293 dikurangi 956, hasilnya 1337. Jadi sisa telur Pak Harun sebanyak 1337 butir. Maka jawabannya adalah D, 1337 butir. Soal nomor 4. Hasil akar pangkat 2 dari 676 ditambah dengan akar pangkat 2 dari 289 adalah A 53, B 43, C 45, D 35. Caranya, hasil akar pangkat 2 dari 676 adalah 26, karena 26 pangkat 2 adalah 26 kali 26 sama dengan 676, maka dari itu hasilnya adalah 26. Hasil akar pangkat 2 dari 289 itu adalah 17, karena 17 pangkat 2 adalah 17 kali 17 hasilnya 289, maka hasil akar pangkat 2 dari 289 sama dengan 17. Setelah itu kalian jumlahkan akar pangkat 2 dari 676 dan akar pangkat 2 dari 289, yaitu 26 ditambah 17 sama dengan 43. Jadi hasil akar pangkat 2 dari 676 ditambah akar pangkat 2 dari 289 adalah 43. Maka jawabannya adalah B, 43. Soal nomor 5. Bak penampungan air berbentuk kubus dengan kedalaman 14 dm. Volume bak penampungan tersebut adalah A 196 liter, B 2744 liter, C 1176 liter, D 2774 liter. Caranya, diketahui bak penampungan berbentuk kubus dengan S sama dengan 14 desimeter. Volume bak penampungan rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. S-nya yaitu 14 desimeter. Maka jadilah V sama dengan 14 pangkat 3. Artinya 14 kali 14 kali 14. Hasilnya 2744 desimeter kubik, karena dikalikan sebanyak 3 kali. Perlu kalian ketahui 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Maka 2744 desimeter kubik sama dengan 2744 liter. Jadi volume bak penampungan adalah 2774 liter. Maka jawabannya adalah D, 2774 liter. Soal nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 34, 68, dan 102 adalah A 102, B 204, C 136, D 306. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Kita mulai dari yang pertama, 34 kita bagi dengan 2. 2 adalah bilangan prima yang pertama, hasilnya 17. Karena 17 itu sudah bilangan prima, maka pohon faktor dari 34 berhenti di 17. Kita lanjutkan ke 68. 68 kita bagi 2, hasilnya 34. Kita lanjutkan lagi dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2, hasilnya 17. Karena 17 adalah bilangan prima, maka pohon faktor 68 berhenti di 17. Kita lanjutkan ke 102. 102 dibagi 2, hasilnya 51. Ternyata 51 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjutkan dengan membagi
membaginya dengan angka 3. Angka 3 itu adalah bilangan prima yang kedua. Hasilnya adalah 17. Karena 17 bilangan prima, maka pohon faktor 102 berhenti di 17. Lalu kita tulis faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. 34 adalah 2 kali 17, 68 2 pangkat 2 kali 17, 102 adalah 2 kali 3 kali 17. Maka KPK dari 34, 68, dan 102 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 17. Perlu Ibu ingatkan kembali, untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan, kebetulan yang di sini adalah 3 bilangan, semua faktor yang ada di masing-masing bilangan itu ikut. Kecuali untuk faktor yang sama diambil faktor yang pangkatnya besar, yaitu 2 pangkat 2. Lalu 3. Nah, 3 ini untuk bilangan 34 dan 68 tidak memiliki, tapi tetap ikut dalam KPK. Lalu 17, kebetulan 17 ada di masing-masing bilangan. Lalu kita selesaikan, 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3 kali 17. Hasil akhirnya adalah 204. Jadi KPK dari 34, 68, dan 102 adalah 204. Maka jawabannya adalah C, 204. Soal nomor 7. FPB dari 450, 540, dan 810 dalam bentuk faktorisasi prima adalah A 2 kali 3 kali 5, B 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, C 2 kali 3 pangkat 3 kali 5, D 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Caranya, carilah faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Kita mulai dari bilangan yang pertama, yaitu 450. Bagilah dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Hasilnya 225. Karena 225 tidak habis dibagi 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang berikutnya, yang kedua, yaitu 3. Hasilnya 75. 75 dibagi 3 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena 5 ini adalah bilangan prima, maka pohon faktor 450 berhenti di bilangan 5. Kita lanjutkan ke 540 dibagi 2 hasilnya 270, dibagi 2 hasilnya 135. Karena 135 tidak habis dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3, hasilnya 45. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena 5 bilangan prima, maka pohon faktor 540 berhenti di angka 5. Kita lanjutkan dengan yang 810 dibagi 2 hasilnya 405, dibagi 2 tidak habis, maka dibagi dengan 3 hasilnya 135. 135 dibagi 3 hasilnya 45. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena 5 bilangan prima, maka pohon faktor dari 810 berhenti di bilangan 5. Lalu kita tulis faktorisasi primanya. Dari bilangan 450, faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 540, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. 810 kali 2 kali 3 pangkat 4 kali 5. Baru kita tentukan FPB. Untuk menentukan FPB, karena di sini ada 3 bilangan, maka ketiga bilangan tersebut harus memiliki faktor yang sama. Lalu setelah ketemu faktor yang sama, kita ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Itu yang diikutkan dalam FPB. Kita kembali lagi ke FPB 450, 540, dan 810, yaitu 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jadi FPB dari 450, 540, dan 810 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5.
Maka jawabannya adalah B, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nomor 8. Seorang pengusaha mebel akan mengirim paket ke toko langganannya. Di gudang pengusaha mebel tersebut tersedia 96 lemari, 120 meja, dan 180 kursi. Setiap paket berisi lemari, meja, dan kursi yang sama, baik jenis maupun banyaknya. Paket paling banyak yang dapat dikirim oleh pengusaha tersebut adalah A. 10 paket, B. 12 paket, C. 14 paket, D. 16 paket. Berdasarkan soal tersebut, untuk paket paling banyak yang dapat dikirim oleh pengusaha dihitung dengan cara mencari FPB, yaitu FPB dari 96, 120, dan 180. Untuk mencari FPB-nya, gunakanlah pohon faktor. Oke, kita mulai dari 96. 96 bagi 2 hasilnya 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Karena 3 bilangan prima, maka pohon faktor 96 berhenti di angka 3. 120 dibagi 2 hasilnya 60, bagi 2 hasilnya 30, bagi 2 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. 5 bilangan prima, maka pohon faktor 120 berhenti di 5. Lalu lanjut, 180 dibagi 2 hasilnya 90. Dibagi 2 hasilnya 45, 45 tidak habis dibagi 2 lalu dibagi dengan 3, hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 bilangan prima, maka 180 pohon faktornya berhenti di 5. Langkah berikutnya, tentukan faktorisasi primanya. Untuk 96, 2 pangkat 5 kali 3. 120, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 180, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maka FPP dari 96, 120, dan 180 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Untuk faktor 5 tidak ikut dalam FPP karena 96 tidak memiliki faktor 5. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2 yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi paket paling banyak yang dapat dikirim oleh pengusaha tersebut adalah 12 paket. Maka jawabannya adalah B, 12 paket. Nomor 9. Bentuk paling sederhana dari 120 per 72 adalah A 11/3, B 12/3, C 21/3, D 31/3. Caranya, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, angka yang sama itu diperoleh dengan cara mencari FPB dari pembilang dan penyebut tersebut, yaitu FPB dari 120 dan 72. Gunakanlah pohon faktor. Kita mulai dari yang 120. Dibagi 2 hasilnya 60, dibagi 2 hasilnya 30. 30 bagi 2 hasilnya 15, 15 bagi 3 hasilnya 5. 5 bilangan prima, maka berhenti di bilangan 5. Lalu 72 dibagi 2 hasilnya 36. Dibagi 2 hasilnya 18. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 bilangan prima, maka berhenti di angka 3. Lalu kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Maka FPB dari 120 dan 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Maka 24 inilah yang digunakan untuk membagi 120 dan 72. Hasilnya adalah 120 dibagi 24 hasilnya 5, 72 dibagi 24 hasilnya 3. Nah, 5/3.
masih bisa disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2 per 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 120 per 72 adalah 1, 2 per 3. Maka jawabannya adalah B, 1, 2 per 3. Nomor 10, bentuk pecahan biasa dari 0,875 adalah A 5 per 8, B 3 per 4, C 7 per 8, D 15 per 16. Caranya, ubahlah 0,875 ke pecahan biasa, yaitu menjadi 875 per 1000. Tapi bukan ini jawaban yang diminta. Sesuai dengan kunci jawaban yang ada, yang diminta adalah bentuk pecahan biasa yang sudah sederhana. Maka 875 per 1000 harus disederhanakan terlebih dahulu dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Untuk mendapatkan bilangan yang sama, carilah FPB dari 875 dan 1000. Gunakan pohon faktor. Nah, di sini Ibu tidak mencantumkan pohon faktornya. Ibu anggap kalian sudah bisa dari beberapa soal yang tadi itu. Kalian cari di oret-oretan. Di sini Ibu hanya menuliskan faktorisasi primanya, yaitu faktorisasi prima dari 875 adalah 5 pangkat 3 kali 7. Faktorisasi prima dari 1000 adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Maka FPB dari 875 dan 1000 adalah faktor yang sama adalah 5 dan pangkatnya sama, jadi ditulis salah satu, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Hasilnya yaitu 125. Maka 125 inilah yang digunakan untuk membagi 875 per 1000. Hasilnya 7 per 8. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,875 adalah 7 per 8. Maka jawabannya adalah C, 7 per 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.